Halo teman-teman, pada video kali ini aku akan berbagi tentang bagaimana cara kita membaca ataupun menyimpulkan output SPSS uji korelasi persen. Ya, kalau teman-teman memiliki judul penelitian menguji hubungan, salah satu uji korelasi yang sering digunakan adalah persen. Dan kalau kita lakukan ujinya di SPSS misalnya, kita akan diberikan hasil ataupun output di SPSS tersebut. Nah, jadi cara membacanya boleh secara manual, secara teori statistika atau secara teori metode penelitian. Nah, dan juga bisa dibantu dengan ChatGPT. Ya, bagaimana caranya? Saksikan di video ini teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share agar nanti aku tetap bisa memberikan informasi yang menarik tentang aplikasi pengolah data. Misalnya teman-teman, kita memiliki sebuah data, ya. Data ini adalah kumpulan dari sampel yang sudah kita pilih, ya. Di sini ada responden kita atau sampel kita sebanyak 40, ya. Kemudian masing-masing dari sampel ini sudah mengisi berapa skor yang mereka miliki atau mereka isi secara dari kuesioner ataupun dari angketnya kita, ya. Ini kita isi seperti ini. Nah, kemudian kalau biasanya teman-teman uji korelasi persen ini sama dengan uji-uji yang lain, dia memiliki ketentuan uji. Misalnya untuk ketentuan ujinya itu berdasarkan nilai signifikan kesalahan paling rendah 0,05 misalnya atau 5%. Nah, jika signifikan lebih kecil alfa 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Jika signifikan lebih besar alfa 0,05, maka H0 diterima, H1-nya ditolak. Nah, maka berdasarkan ketentuan ini kita nanti bisa tarik kesimpulan dari hipotesis yang sudah kita bangun di sini. Ya, kemudian teman-teman seperti biasa kalau uji korelasi persen, ya, teman-teman bisa kembali ke Excel dan data tadi silahkan kalian isikan ataupun entrikan ke dalam SPSS-nya, ya. Nah, untuk uji korelasi ini mudah teman-teman, kalian bisa pilih analyze di sini, kemudian ada correlate, kemudian ada bivariate, kemudian ini nanti kalau teman-teman pertama kali menggunakan ujinya akan berada di sebelah kiri, kemudian teman-teman pindahkan, ya. Kemudian untuk checklistnya teman-teman pastikan checklist correlation coefficient-nya adalah Pearson, kemudian ada two child, kemudian checklist juga flag significant correlation, dan setelahnya teman-teman pilih OK. Maka si SPSS akan mengeluarkan hasil, ya, dimana hasilnya ini adalah berdasarkan tabel berikut teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nilai percent correlation untuk X-nya adalah sebesar 0,00, begitu juga dengan percent correlation untuk Y adalah sebesar 0,00, ya. Tapi kalau kita bisa lihat, ya, besarnya uji percent correlation-nya adalah 0,634 untuk Y, kemudian percent correlation untuk X adalah 0,634 juga, dengan N ataupun sampel sebanyak 40. Artinya dari sini kita bisa lihat kita memiliki data yang sempurna, tidak ada yang kosong ataupun missing. Nah, berdasarkan ketentuan uji tadi, sebenarnya kita sudah bisa untuk menyimpulkan data ini teman-teman, ya. Ya, kita misalnya ke hasil uji, di sini kita bisa lihat, ya, perhatikan output di atas ini, ya, nilai korelasi persen diperoleh 0,634, ya, dengan nilai signifikan 0,000. Nah, dari situ kita bisa lihat jika signifikan lebih kecil alfa 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. H0-nya tadi adalah tidak terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y, sedangkan H1-nya terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Berarti yang diterima adalah
H1 teman-teman. Nah, kesimpulannya, jika nilai korelasi persen sebesar 0,634 menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel X dengan variabel Y, karena nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,5. Berarti dapat disimpulkan bahwa kekuatan hubungan antara variabel X dengan Y sangat signifikan. Nah, ini berdasarkan metode penelitian yang sudah ada teorinya teman-teman, dan kita ingin bandingkan juga dengan hasil yang mungkin bisa dikeluarkan oleh di ChatGPT. Caranya adalah teman-teman kembali ke output SPSS tadi ya. Di sini kalian bisa kopikan ini ya. Pilih copy spesial, kemudian format kopinya adalah plain text ya. Teman-teman pilih ini, kemudian klik OK ya. Setelah OK, kalian kembali ke ChatGPT ya. Di sini aku sudah sharingkan juga bagaimana cara penggunaannya. Teman-teman bisa daftar melalui email, kemudian nanti secara gratis kita bisa gunakan langsung. Teman-teman pilih yang di bagian bawah ini ya. Ini ada send a message. Teman-teman ketikkan di sini, simpulkan hasil korelasi Pearson dari output SPSS berikut ini. Kemudian pastikan hasil output yang sudah kita copy tadi ya. Maka kita kirimkan teman-teman atau send message, kemudian kita tunggu hasilnya. Iya, itu hebatnya ya teman-teman, di ChatGPT ini langsung memberikan hasil ya. Setelah kita minta tadi simpulkan. Nah, ini untuk variabel X dan Y, koefisien korelasi persen antara X dan Y adalah 0,634, sama dengan yang aku sampaikan tadi teman-teman. Kemudian nilai signifikan dua child ini dari korelasi adalah 0,000. Jumlah sampel yang kita gunakan adalah 40, benar. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan terdapat korelasi positif yang signifikan antara variabel X dan Y. Korelasi persen sebesar 0,634 menunjukkan hubungan yang kuat antara kedua variabel ya. Nilai signifikan yang sangat rendah 0,000 menunjukkan bahwa hubungan tersebut sangat tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara variabel X dan Y berdasarkan hasil korelasi persen yang diberikan. Ya, itu hebatnya si ChatGPT ini teman-teman. Kita meminta dia menyimpulkan ya, berdasarkan data tadi dia langsung bisa memberikan jawabannya teman-teman. Dan kita sudah bandingkan tadi secara metodologi, secara statistika juga itu sudah sesuai seperti itu. Nah, itu teman-teman caranya ya. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa ChatGPT adalah tools ya, bagaimana kita memahami dan mengerti tentang apa itu uji-uji korelasi ataupun uji statistika yang lain. Itu berdasarkan lagi tentang referensi-referensi yang valid yang kita baca teman-teman. Karena bisa jadi dari pemahaman-pemahaman kita atau pemahaman buku referensi berbeda dengan di ChatGPT OpenAI tadi seperti itu. Nah, itu tekniknya untuk memastikan dan juga uji korelasi menggunakan ChatGPT di aplikasi pengolah data SPSS. Semoga video ini bisa membantu. Nah, kalau kalian suka dengan video ini silahkan like teman-teman, dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, share, dan komen. Terima kasih.